Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Ya, masih semangat? Semangat. Jadi kalau masih semangat saya mau dengar suaranya. Kalau saya bilang SMP Negeri 7 Sungai Selan luar biasa. Oke, merah-merah cerah-cerah. SMP Negeri 7 Sungai Selan luar biasa ini semangatnya. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 7 Sungai Selan atau diwakili oleh guru senior kita Bapak Trianto SPD. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 7 Sungai Selan. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan dalam mengisi kegiatan koper kita dengan materi diseminasi budaya positif dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bangka Tengah. Itu yang pertama adalah tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Menurut KBBI, yakni budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita untuk dan sukar untuk diubah, sedangkan positif itu bersifat nyata. Sehingga budaya positif ini adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menghasilkan kegiatan-kegiatan yang nyata. Selanjutnya, Miss. Nah, kira-kira berdasarkan penjelasan atau pemaparan dari KBBI, menurut Bapak Ibu guru, budaya positif yang pernah dilakukan oleh diri sendiri baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Ya, silahkan Bapak Ibu tulis di kertas yang sudah disediakan. Boleh 1, boleh 2 atau 3. Ya. Oh, untuk Bapak tadi kan Miss Rofi. Nah, tuh. Dan Miss Rofi juga. Lewat depan Bu Urfa. Apa yang pernah saya lakukan? Kalau dari KBBI tadi adalah kebiasaan yang sulit diubah, yang menjadi nyata. Bangun setiap pagi, misalnya. Ya Bu ya. Pukul 4 buat pasi. Ya bisa. Oke, saya lihat sudah ada yang menulis. Sudah Pak? Sudah Uncle? Iya. Bu Irma panjang, Bu Rosi biasanya panjang. Ya. Waktunya tinggal 2 menit ya Bapak Ibu. Tidak perlu sampai 10, cukup 1, 2, 3 saja. Bu Vina juga sudah. Saya siap berjalan-jalan. Kan ditutup jawabannya, Pak Boy juga banyak. Baik, sudah ya Bapak Ibu. Jadi saya ingin meminta 1 atau 2 orang menceritakan budaya positifnya. Kepada Bu Restu kami persilahkan. Untuk budaya positif saya di sekolah yaitu bersikap sopan dan selalu datang tepat waktu. Satu
Udah? Halo. Oke, kalau saya mau menceritakan budaya positif yang biasa saya lakukan di rumah. Kalau saya, salah satu budaya positif yang saya lakukan itu berolahraga, Bu. Tapi nggak setiap hari, cuma di weekend, Sabtu atau Minggu. Biasanya dari Minggu, yaitu futsal biasanya. Kalau nggak futsal, paling jogging ringan. Mungkin itu aja. Biasa, terima kasih ya. Cukup 2 orang saja, nanti kita mulai yang lain. Itu budaya positif yang dilakukan di rumah dan di sekolah. Semoga apa yang kita lakukan menjadi teladan untuk diri kita dan juga orang lain. Next, Miss. Nah, konsep budaya positif ada 6 yang akan kita pelajari atau kita paparkan hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua keyakinan kelas. Ada 5 posisi kontrol guru ternyata. Kemudian yang keempat itu adalah teori motivasi. Nah, ini untuk diri sendiri juga bisa ya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian yang kelima, ternyata kita ini sebagai manusia punya 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Kita tonton dulu ya Bapak Ibu. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas sedang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari
juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya. Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Baik, sudah kita lihat tentang disiplin positif. Di sana ada tentang hukuman dan konsekuensi. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Lanjut, Miss. Nah, ini juga dari filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan salah satunya tentang pendidikan yakni disiplin positif. Salah satunya adalah apa itu konsekuensi. Selama ini saya pribadi pun lebih banyak mungkin ya Bapak Ibu dengan tidak mendengarkan pendapat anak, kita langsung menjudge anak, kemudian tanpa mau tahu apa alasan dibalik itu. Nah, inilah ditimbulkannya muncullah konsekuensi. Nanti ada lagi yang namanya kontrol diri. Lanjut, Miss. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Seperti yang kita tahu, peraturan kelas itu biasanya ada berupa kata dilarang, kemudian dilarang ribut, dilarang makan di kelas. Nah, dengan adanya nilai-nilai kebajikan, kita bisa membuat yang namanya nanti kebajikan kelas. Lanjut, Miss. Kemudian perubahan paradigma stimulus seperti motivasi, hukuman, dan penghargaan yang sebelumnya sudah kita bahas, yakni tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, seperti yang kita tahu atau Bapak Ibu bisa baca, hukuman ini bersifat tidak terencana. Pastinya penghukum seperti yang dikatakan di video, penghukum ini bisa berupa memberikan hukuman berupa fisik maupun non fisik.
Jadi bisa berupa tendangan, mungkin cubitan, kemudian pukulan, tamparan, itu berupa fisik. Sedangkan non fisik ini apa ya kira-kira? Yakni bisa berupa kata-kata yang menghina, itu bisa ancaman, itu bisa. Kemudian dari menghina fisiknya, kemudian mengancamnya. Kalau kamu tidak mau nurut dengan ibu, nilai kamu kecil misalnya, seperti itu adalah hukuman. Beda lagi dengan namanya motivasi dan penghargaan. Lanjut, Miss. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Pastinya kalau kita melakukan sesuatu, biasanya kita termotivasi. Nah, termotivasi ini karena apa? Ternyata karena 3 hal. Yang pertama, pastinya untuk menghindari itu ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang merasa ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga itu yang mana yang paling baik menurut Bapak Ibu? Apakah yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga? 3, good ya Mbak Arti. Artinya kita ini menjadi orang yang kita percaya dan kita menghargai diri kita sendiri. Next, Miss. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat satu arah. Sedangkan konsekuensi itu ada 2 arah. Ada timbal balik, ada tanya jawabnya, ada menanyakan alasannya. Sedangkan hukuman tadi biasanya kita langsung kadang-kadang tanpa menanyakan alasannya itu kenapa, kemudian tidak mau tahu alasannya, langsung memberikan hukuman berupa fisik maupun non fisik. Ini yang harus kita hindari selaku pendidik. Next, Miss. Lanjut, Miss. Nah, sebelumnya Miss. Baik. Nah, untuk melihat pemahaman kita semua, nanti itu ada nomor 1, nanti ada beberapa pertanyaan. Boleh dijawab dengan jujur. Ini masuk ke kuis ya Bapak Ibu. Oke, next Miss. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bisa berupa hukuman atau konsekuensi. Silahkan ditulis sisanya. Setelah ini kita akan tahu yang benar atau salahnya. Mau ikut? Ikut ya, silahkan dijawab Pak. Nomor 1 itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat. Kira-kira masuk ke hukuman atau konsekuensi? Silahkan ditulis saja, tidak perlu dijawab. Sudah Pak Fit? Oh belum? Ya sudah. Miss Robi sudah? Iya. C, tidak memilih ya. Tidak ada. Oke, sudah semua? Kalau benar benarkan, kalau salah salahkan ya Bapak Ibu. Next Miss. Ternyata jawabannya adalah konsekuensi. Ya, next. Gak apa-apa. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sudah? Sudah. Next. Apa? Hukuman. Ada yang benar? Ada. Oke. Bersaing kayaknya yang 2 sejoli ya. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah itu berupa hukuman atau konsekuensi? Sudah? Kira-kira apa jawabannya? Iya, kita cek. Iya, hebat. Lanjut lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Sudah dijawab? Saya mau dengar 1 orang yang belum bersuara. Apa Bu Ulfa?
tentang fisik 15 kali. Kita cek. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Next. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apakah hubungan atau konsekuensi? Sudah? Kita cek jawabannya. Hubungan. Ada yang salah? Ya, next lagi. Banyak, gak apa-apa. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, sudah. Oke, jawabannya adalah hubungan. Ada lagi, Miss? Oke, stop, Miss. Balik lagi. Ada yang betul semua? Ada berapa soal ya? Saya lupa berapa soal. 6 apa 7? 6 ya? Ada yang betulnya 5? Ada yang betulnya 4? Ya, oke, good. Kita lanjut ya. 5 kandidat. Hadiahnya cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nanti ada lagi pertanyaannya. Itu kan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun sebelum itu kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Uang siapa ini? Bu Guru, saya mau uang. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas PKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Gordon pada bukunya Evolution Respecting School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berkeceran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas,
Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang ibu dan bapak guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Bimbing murid sampai merumuskan menjadi satu keyakinan. 3 peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan betul. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ini merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Bagi murid-murid PAUD dan SD, guru dapat merumuskan pernyataan keyakinan yang lebih sederhana. Kemudian, tempelkan gambar yang merepresentasikan setiap keyakinan. Misalnya, keyakinan hormat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Keyakinan bekerja dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Keyakinan diterima dan dimiliki dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling membantu. Yang keenam, tanda tangan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua murid dan guru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, pajang. Pasang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Bagaimana agar murid dapat mendalami makna keyakinan kelas? Tentu kita berharap semua murid dapat memahami makna dari pernyataan yang dituliskan dalam keyakinan kelas. Oleh karena itu, manfaatkan pekan pertama di tahun ajaran baru untuk kegiatan pendalaman yang bertujuan menurunkan keyakinan kelas menjadi sesuatu yang lebih konkret. Pekan pendalaman keyakinan dapat diisi dengan kegiatan berikut. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Pada kegiatan ini, kita mengajak murid untuk berdiskusi mengenai perilaku dari setiap keyakinan tersebut. Akan tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Hasil diskusinya dituangkan pada tabel T seperti berikut.
berkata kasar, meletakkan sembarangan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Kegiatan tampak seperti: pada kegiatan ini, murid mendiskusikan perilaku yang tampak seperti dari setiap keyakinan dengan model skema ini. Terdapat 3 indikator yang akan didiskusikan, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Orang yang memiliki keyakinan diterima dan dimiliki akan terlihat senang berbagi dan tersenyum, terdengar menawarkan bantuan dan mengajak bermain bersama, berperilaku ramah, dan peduli dengan temannya. Kegiatan tugas saya, tugas kamu. Pada kegiatan ini, murid diajak berdiskusi mengenai tanggung jawab dan hak setiap warga kelas dengan menggunakan model kanvas seperti berikut. Setiap kanvas diisi sesuai dengan tanggung jawab dan haknya. Ketiga rekomendasi kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Ibu dan bapak guru dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan kepada seluruh kelas dan dipasang di dinding kelas untuk menguatkan pemahaman. Untuk PAUD dan SD kelas kecil, guru dapat menyiapkan ulang dalam bentuk gambar. Untuk pembelajaran jarak jauh, kegiatan dapat tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu papan tulis bersama seperti Jamboard atau Padlet untuk menuliskan usulan, keyakinan, serta tabel atau kanvas. Sedangkan ruang diskusi dapat menggunakan ruang virtual, breakout room, bahkan grup WhatsApp. Ibu dan bapak guru memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Pembuatan keyakinan perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi, kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi level 3, yaitu untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Dengan begitu, motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal berjangka waktu panjang, bukan motivasi eksternal yang berjangka waktu pendek. Wah, tidak terasa banyak sekali ya yang sudah kita pelajari di materi. Selamat belajar dan mencoba ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Baik, itu video pemaparan tentang keyakinan kelas. Tidak perlu tambahan lagi, cuman yang ingin saya tanyakan, kira-kira yang membuat keyakinan kelas ini siapa saja? Guru dan siswa. Good, Pak Edward. Apakah hanya wali kelas saja? Tidak, ya berarti guru mapel pun berhak membuat keyakinan kelas di mana kita mengajar, dan itu ditaati oleh siapa saja? Seluruh siswa dan guru yang membuat keyakinan kelas tersebut. Karena bisa saja misalnya Pak Tri membuat keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas itu akan berbeda dengan yang dibuat oleh Miss Rofi, karena pasti berbeda pemikiran dari pendapat dari anggota kelasnya dan anggota kelas yang diajarkan oleh Pak Tri dengan Miss Rofi. Begitu pula dengan wali kelas, pasti akan berbeda dengan kelas misalnya 8A, wali kelasnya Bu Irma, dengan 8B wali kelasnya Bu Rosi, seperti itu. Artinya kita memiliki peran, memiliki hak untuk bersama-sama dengan peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Aman. Cakep Pak Tri ya.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman tadi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama, baik Bapak Ibu, di sana sudah ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami, bahwa bukan hanya peserta didik yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga pendidiknya, ya Bapak Ibu, sekaligus tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada di lingkaran yang paling dalam, itu adalah bertahan hidup. Ya, yang namanya manusia ataupun makhluk hidup, terutama manusia, itu memerlukan yang namanya kebutuhan dasar, yakni bertahan hidup. Bagaimana caranya kita dapat bertahan hidup itu. Kemudian yang di atasnya ada tadi kasih sayang dan rasa diterima. Kita memberikan kasih sayang ataupun menerima kasih sayang, kemudian merasa ingin diterima di suatu kelompok tertentu. Kemudian ada kesenangan, yang pastinya manusia itu memiliki rasa kesenangan akan apa yang dia lakukan. Kemudian penguasaan ini penguasaan diri, penguasaan terhadap sesuatu hal, kegiatan. Terakhir itu adalah kebebasan. Kebebasan yakni berhak memilih atas keputusan maupun tindakan yang akan ia lakukan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia.
Selanjutnya Miss. Nah, Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren! Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Narem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Narem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu
Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, tadi kita sudah menonton 5 posisi kontrol dari seorang pendidik. Yang pertama apa Bapak Ibu? Masih ingat? Penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ya teman ya, yang ada rasa bercandanya. Kemudian yang keempat, pemantau. Sedangkan yang kelima adalah manajer. Nah, dari kelima itu pastinya kita pernah melakukan, mungkin kita tidak tahu, oh selama ini yang kita lakukan ternyata sudah masuk ke pemantau atau sudah masuk bahkan ke manajer. Namun posisi kontrol yang merugikan kita maupun merugikan peserta didik itu bisa dikurangi karena kita juga manusia sama-sama belajar. Apa yang pertama itu penghukum. Penghukum ini yang harus kita ubah dari diri kita pribadi, terutama saya sendiri ya Bapak Ibu. Next Miss. Nah ini sudah, lanjut Miss. Nah ini boleh lanjutan kuis tadi yang menang tadi ya, walaupun belum menang kita cek. Ya boleh. Pertanyaan berikutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah kira-kira masuk ke mana? 5, 4, gak pakai waktu, 3, 2, 1. Habis ya waktunya. Ya. Kertas bangga ya, bangga boleh. Ini habis oh ini sini ya, silakan. Lah habis waktu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jangan pas ada jawaban baru isi ya Bapak Ibu. A, B, C, D, E. Sudah? Pak Angga sudah? Ya, sudah. Oke, 1, 2, 3. Pembuat rasa bersalah. Cek dulu, sudah isi dulu belum? Apa tuh? Bu Restu, benar nggak ikut itu?
Harus jujur. Oke, sudah ada yang betul? Ada. Iya, kandidatnya di belakang terus ya. Apa? Alhamdulillah. Next. Tidak buat PR, lari keliling lapangan. Lima, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya. Ya, betul. Lanjut, Miss. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, istilah. Jawabannya adalah ya. Next, masih ada? Asik kayaknya. Semangat ya Pak Ersan ya kalau kuis ya. Ya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Hehehe ya ketawanya ya. Ya sudah, tidak apa-apa, dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil tersenyum-senyum. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, habis. Mau tahu dong berapa hasilnya? 3. Betul tuh. 4. Betul semua ada. Ya, ini kalau betul semua sebelah kanan. Saya nanti saya cek. Ini tipe-tipe yang biasanya kamu sudah belajar belum? Tetap besoknya dapat? Ya, apa-apa. Tawaduk ya. Oke, kita lihat video lagi tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang cara. Kenapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang meluka seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak menggabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes Pak Remal.
saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya sih selalu proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memiliki suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah
dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memakai Baik, berarti video tadi tentang penerapan segitiga restitusi. Kenapa dinamakan segitiga restitusi? Itu ada 3 caranya untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yakni meyakinkan bahwa peserta didik ataupun yang membuat masalah bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Poin di sini sangat penting, yakni menanyakan alasan peserta didik kenapa melakukan hal tersebut. Kemudian menanyakan juga bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah. Ya, bukan berarti kita itu mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, menguatkannya dengan cara menanyakan keyakinan mana yang ia langgar. Kemudian bagaimana keinginan untuk memperbaiki diri. Jadi sebenarnya tahapannya cuma 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, kita sudah sampai di penghujung ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah, kata Pak Tri. Nah, refleksinya yang ingin saya dengar dari Bapak Ibu tentang diseminasi budaya positif kita hari ini, apa yang didapat, apa yang dipelajari, atau apa yang ingin diubah dari diri sendiri. Silakan. Ada yang ingin menyampaikan, 1 atau 2 orang? Ya, kalau tidak ada angkat-angkat, saya tunjuk. Semakin memainkan wajah, semakin saya tunjuk. Nanti lihat apa wajah saya. Baik, karena sudah di penghujung ya Bapak Ibu. Iya, ada ini. Boleh, Bu Beli? Terima kasih untuk kesempatannya. Refleksinya untuk hari ini dalam acara diskusi ini, mungkin posisi guru yang selama ini saya lakukan mungkin belum seperti manajer tadi ya, lebih baik ya. Nah, mungkin seperti teman kepada siswa-siswi ternyata juga kurang baik. Nah, ya mungkin akan saya ubah sedikit lebih baik lagi dalam bentuk posisi guru sebagai manajer. Jadi saya itu. Terima kasih. Satu lagi.
Jangan tadi perempuan kena laki-laki. Udah ya. Yang belakang ya. Iya, iya, silakan. Baik, sebagai apa namanya refleksi ya, refleksi kita untuk materi hari ini ya hampir mirip-mirip yang disampaikan dengan Bu Berli. Jadi kita apa yang selama ini sudah kita lakukan, ini mana yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Tri tadi, mungkin sedikit demi sedikit bisa kita rubah. Jadi mana yang sekiranya posisi saya sebagai guru selama ini masih sebagai penghukum, nah nanti kita rubah ke depannya menjadi seorang manajerial, menjadi seorang teman yang baik, menjadi seorang orang tua yang baik. Itu nanti refleksinya seperti itu, Putri ya. Jadi yang apa yang selama ini kita lakukan yang mungkin kita menyadari dari diri kita sendiri itu kurang baik atau kurang pas sebagai guru, nah maka nanti kedepannya akan kita perbaiki. Mungkin itu Bu Tri ya sebagai refleksi hari ini. Terima kasih. Kasih dulu. Apa bahasanya Pak Alam? Kasih W, kasih O, kasih W ya. Kakak setuju. Wow, amazing, luar biasa. Ya. Ada lagi? Jangan cukup. Yang ngomong cukup nih bakal yang ditanya apa ya? Iya kan? Belum ada suaranya. Closing statement terakhir, boleh lah. Boleh. Ini jembat langsung sini nanti. Cukup ya, baik ya. Idem ya dengan Bu Berli dan Pak Tri ya. Ini jawabannya sama Pak. Idem nanti. Baik, kita sudah ada di penghujung, luar biasa semangatnya teman-teman. Masih semangat? Masih. Luar biasa SMP Negeri 7 Sungai Selang ya. Iya. Enggak ada lagi Bu Irma? Bu Irma? Ada yang nelpon? Enggak ada lagi? Dah. Mohon maaf bercanda Bu ya, baik. Kita sudah ada di penghujung, benar yang disampaikan oleh Bu Berli dan Pak Tri. Semoga apa yang saya paparkan dari materi tersebut bermanfaat untuk kita hari ini dan bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk peserta didik dan kemajuan pendidikan kita sendiri. Amin, amin ya robbal alamin. Saya selaku pembawa materi atau narsum hari ini, jika ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri kegiatan diseminasi budaya positif kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Snacknya dibantu Bu Yama ya. Ini yang mendapatkan door prize adalah yang benar semua pertanyaannya adalah Pak Erton, menjawab benar semua. Silakan dipilih Pak Erton. Pak Erton. Cek. Sesuai nama ya? Ini lah Bu, sesuai inisial A. Oke. Nilai A sempurna. Silakan.